Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, teman-teman semua, alhamdulillah hari ini kita bisa jumpa lagi lewat Zoom meeting ya terkait mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan. Kita langsung saja diskusi tentang materi selanjutnya, kelompok selanjutnya. Nanti ada beberapa hal yang akan kami sampaikan dari Prodi terkait dengan akan reakreditasinya. Jadi kita ini sebenarnya tinggal nunggu jadwal ya, karena belum siap, jadi kami belum membayar yang akhir. Kalau sudah dibayar, paling lambat tanggal 30 Mei mereka akan turun, maksudnya pembayaran paling lambat tanggal 30 Mei. Baik, teman-teman semua, langsung saja dulu kita fokus kepada mata kuliah pengembangan kurikulum sehingga diskusi ini materinya bisa selesai dan nanti kita akan dapat pencerahan juga dari Prof. Mukhtar setelah diskusi-diskusi yang kita lakukan ini selesai. Selanjutnya kami serahkan kepada Pak Hadianto ya. Yuk. Silakan Pak Yanto. Oke, terima kasih Bun. Ntar Bun, mau share dulu ya. Udah Bun, kawan-kawan udah nampak semua, udah. Sudah. Oke, udah bagus. Oke, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akan saya mulai menyampaikan hasil karya kami, yaitu perkembangan kurikulum pendidikan di Indonesia. Izin itu makalahnya sudah saya kirim di grup. Pendidikan adalah fondasi utama membentuk generasi unggul dan berkarakter. Kurikulum sebagai pedoman pembelajaran terus mengalami perubahan mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Sebelumnya saya sampaikan Bun, kami orang tiga, saya, Pak Adaini sama Bu Rasikin. Teknologi dan kebijakan pemerintah perjalanan kurikulum di Indonesia dimulai dari kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, dan juga kurikulum 2013 hingga konsep full day school, Merdeka Belajar yang menekankan pada pembelajaran fleksibel dan mendalam. Selanjutnya ada lagi pendekatan secara deep learning. Ini menjadi fokus penting untuk menciptakan generasi pembelajar kritis dan inovatif sesuai tuntutan abad 21 dan revolusi industri. Selanjutnya juga sejarah perkembangan kurikulum pendidikan Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, itu ada pendidikan elitis dan diskriminatif. Kurikulum berorientasi budaya barat hanya untuk golongan tertentu. Selanjutnya, masa awal kemerdekaan pada tahun 1947 sampai 1964, yaitu kurikulum nasional pertama menekankan pembentukan karakter warga negara, warga negara merdeka, menghapus warisan kolonial Belanda. Selanjutnya ada lagi kurikulum yang
tahun 1964 sampai dengan 1968, fokus pada 5 aspek pengembangan siswa dan penguatan jiwa Pancasila sesuai dengan semangat Orde Baru. Selanjutnya ada lagi kurikulum 1975 sampai 1984, memperkenalkan pendekatan tujuan instruksional dan proses pembelajaran aktif atau cara belajar secara aktif yang singkat dengan CBSA. Perkembangan kurikulum 1994 hingga kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum 1994 dan revisi 1999 menggabungkan pendekatan isi dan proses, namun dianggap terlalu padat dan berat bagi siswa. Selanjutnya, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK dari tahun 2004 sampai 2009. Selanjutnya, di sini juga dibunyikan bahwa karakteristik kurikulum berbasis kompetensi yaitu berorientasi pada hasil belajar atau output. Selanjutnya ada lagi fleksibilitas pelaksanaan dan penilaian berbasis kompetensi. Kurikulum tingkat 1 pendidikan KTSP dan kurikulum 2013. KTSP 2006 memberikan otonomi sekolah dalam mengembangkan kurikulum sesuai kebutuhan lokal, meningkatkan kreativitas guru dan sekolah. Sifatnya desentralisasi kurikulum, fleksibilitas dan inovasi, kendala ketimpangan kualitas antar sekolah. Selanjutnya ada lagi kurikulum 2013, menekankan pendekatan ilmiah dan penilaian autentik untuk membentuk generasi kritis, kreatif, dan berkarakter, yaitu pendekatan saintifik atau 5M, penguatan pendidikan karakter, tantangan implementasi, dan kesiapan guru. Konsep full day school dan Merdeka Belajar. Full day school, program perpanjangan jam belajar untuk penguatan karakter dan akademik. Kelebihan yaitu pengawasan lebih baik, pembinaan karakter lebih intensif. Selanjutnya, kritiknya kurang memperhatikan kondisi sosial ekonomi dan potensi kejenuhan siswa. Itu merupakan salah satu bentuk kritikannya. Selanjutnya ada lagi Merdeka Belajar. Kebijakan fleksibel yang memberi kebebasan guru dan sekolah dalam metode pembelajaran dan pengembangan kurikulum. Menekankan pembelajaran yang menyenangkan, relevan, dan berbasis proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Pendekatan deep learning dalam pendidikan. Yang pertama, karakteristik deep learning, pemahaman konsep mendalam, bukan hafalan, berpikir kritis dan reflektif, kolaborasi dan diskusi reflektif. Dua, relevansi kurikulum modern sejalan dengan prinsip Merdeka Belajar dan tuntutan revolusi industri, serta society. Selanjutnya ada lagi peran guru sebagai fasilitator pembelajar, menciptakan suasana belajar menantang dan bermakna. Ini ada perbandingan kurikulum dan pendekatan pembelajar. Yang pertama aspeknya fokus, peran guru dan tantangan. Kalau kurikulum berbasis kompetensi dasar, selanjutnya fasilitator dan kesiapan guru. Selanjutnya ada lagi kurikulum tingkat 1 pendidikan, sifatnya desentralisasi kurikulum, perancang kurikulum, dan ketimpangan kualitas. Ini salah satu bentuk perbandingan kurikulum dan pendekatan pembelajarannya. Kalau K13 bersifat ilmiah dan karakter, bimbing aktif, beban administratif, itu salah satu perbandingannya. Selanjutnya dengan kalau di school, waktu belajar panjang, pembinaan karakternya, lagi siswa juga akan menemukan kelelahan para siswa. Dibandingkan dengan Merdeka Belajar, kebebasan belajar, inovator, dan sarana dan pelatihan. Dibandingkan lagi dengan deep learning,
pemahaman mendalam, mentor dan fasilitator, termasuk penerapan strategis. Penerapan pendekatan depth learning dalam kurikulum. Desain kurikulum holistik mendorong pemahaman lintas mata pelajaran dan kompetensi abad 21 seperti berpikir kritis dan kolaborasi. Strategi pengajaran aktif, project, based learning, diskusi, studi kasus dengan guru sebagai fasilitator. Selanjutnya penilaian otentik. Ada lagi evaluasi melalui portofolio, proyek, presentasi, dan jurnal kolektif, bukan hanya tes atau pilihan ganda. Selanjutnya lagi integrasi teknologi, penggunaan platform digital untuk eksplorasi, mandiri, dan kolaborasi. Kesimpulan dan saran, perubahan kurikulum mencerminkan adaptasi terhadap dinamika global dan kebutuhan masyarakat. Pendekatan deep learning menjadi kunci pembelajaran bermakna dan relevan masa depan. Saran diperlukan sinergi pemerintah, guru dan orang tua, dan masyarakat untuk mengimplementasikan kurikulum secara efektif dan meningkatkan mutu pendidikan nasional. Terima kasih. Itu yang bisa disampaikan. Selanjutnya kami serahkan kepada rekan jika ada yang Bu Narasikin ada di ujung sana. Ada, Pak. Nah, Masih. Bu Narasikin kita serahkan kepada kawan-kawan jika ada yang memberikan masukan, kritikan, dan juga jika ada yang mau bertanya, kami coba membuka untuk 2 orang dulu. Terima kasih. Instruksi Pak, izin. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Pak. Mohon maaf dulu Pak, apa imamnya? Tadi sudah disampaikan maka PPT kami oleh Pak Hadianto. Untuk selanjutnya, silakan Imam tadi. Saya hanya ingin memberi saran Bu Nur Rasikin, bagaimana kalau kita lanjutkan untuk kelompok selanjutnya selagi menunggu kalau tidak ada yang bertanya gitu. Efisiensi. Terima kasih kalau diperbolehkan. Oke, lanjut. Lebih baik ada Oke, pertanyaan lanjut, dulu Ivan. biar disimpan gitu. Oh gitu. Mm-mm. Baik Bun. Biar ada persiapan yang di kelompok Bu Nur Asikin gitu. Baik teman-teman boleh bertanya, boleh 1 dulu atau berapa gitu. Baik teman-teman, mungkin dari paparan yang sudah disampaikan oleh Pak Hadianto tadi, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Sebelum melanjutkan ke kelompok yang lain. Bang Lisar nanya loh. Ya, terima kasih. Nah, Pak Lisa, lanjut. Saya izin untuk menyampaikan pertanyaan. Di sini kita lihat bahwa ini adalah sejarah tadi, mulai dari sejarah perkembangan kurikulum. Dan saya ingin menanyakan tentang eh, timbulnya eh, pendekatan atau kurikulum. Ini saya juga kurang paham pendekatan kurikulum deep learning ya dengan K13. Kemudian ada KTSP. Cuman saya ingin melihat perkembangan, eh, setahu saya bahwa kurikulum itu dirubah untuk mengikuti perkembangan zaman. Nah, sekarang itu kita lihat antara eh, kurikulum K13 dengan deep learning ini sebenarnya apa yang mau dicapai di situ? Apakah memang K13 itu belum mengikuti perkembangan sehingga muncul kurikulum yang baru, atau hanya sebagai seremoni aja lah untuk kena ganti menteri, ya kita gantilah namanya begitu. Nah, atau memang ada hal-hal yang memang sangat signifikan untuk diganti gitu. Nah, mungkin itu, terima kasih. Baik Pak Lisa, yang ditanyakan Pak Lisa itu pendekatan deep learning dengan K13, apa yang mau dicapai oleh
K13 atau deep learning. Saya ini lagi di jalan, Pak. Jadi sinyal agak Tentunya apa yang lemot. akan dicapai oleh deep learning? Karena ada Oh, pergeseran 13 dengan deep learning, 13. berarti ini dia ingin mengikuti perkembangan zaman ya. Eh, ada yang kurang begitu. Nah, ada yang kurang mungkin, sehingga akan ditambahkan atau sehingga harus ditukar kurikulumnya begitu. Terima kasih. Baik, Pak. Makasih pertanyaannya sudah saya catat. Selanjutnya, apa langsung dijawab atau menunggu pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, saya izin menjawab pertanyaan dari Pak Saryadi. Nah, tadi kan Pak Saryadi menyatakan bahwa pendekatan deep learning ini dengan K13, apa yang mau dicapai oleh deep learning. Nah, pendekatan deep learning ini dalam konteks pendidikan tidak merujuk pada teknologi kecerdasan buatan, melainkan pada pembelajaran yang mendalam. Nah, pendekatan ini bertujuan agar siswa ini benar-benar memahami makna dari apa yang mereka pelajari, bukan sekedar menghafal fakta. Dalam perbedaan tujuan deep learning dengan kurikulum K13, kalau kurikulum K13 ini membangun kompetensi siswa secara holistik, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Karena itu ada KI 1, kemudian ada keterampilan, ada pengetahuan, dan ada keterampilan. Sedangkan pendekatan deep learning mendorong pemahaman konseptual yang mendalam, kemudian berpikir kritis, dan transfer pengetahuan. Kalau untuk aspek fokusnya di kurikulum K13, kompetensi inti dan dasar berdasarkan kompetensi inti dan dasar berdasarkan mata pelajaran. Sedangkan pendekatan deep learning, proses berpikir siswa untuk menemukan, mengaitkan, dan menerapkan pengetahuan. Dalam segi penilaian, di mana kurikulum K13 ini dia autentik, penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Sedangkan pendekatan deep learning, refleksi, pemahaman mendalam, kemampuan menyelesaikan masalah, dan kreativitas. Nah, kemudian apa yang ingin dicapai oleh pendekatan deep learning? Di mana pemahaman konseptual mendalam ini siswa tidak hanya tahu apa, tapi juga mengapa dan bagaimana mereka memahami konsep secara utuh, sehingga bisa menerapkannya dalam berbagai konteks. Kemudian yang ingin dicapai deep learning juga itu berpikir kritis dan reflektif, di mana siswa dilatih untuk menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, dan merefleksikan proses belajarnya sendiri. Kemudian keterkaitan antar konsep dan antar mata pelajaran, di mana deep learning ini mendorong siswa mengaitkan pengetahuan dari berbagai bidang, menciptakan pembelajaran integratif. Kemudian ada kemandirian dan inisiatif belajar, di mana siswa belajar untuk bertanya, kemudian mengeksplorasi, dan menemukan jawaban sendiri, menjadi lifelong. Kemudian kemampuan transfer pengetahuan, di mana siswa mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam situasi baru atau kehidupan nyata. Keselarasannya, meskipun K13 ini sudah memuat pendekatan saintifik, di mana mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan, deep learning ini memperdalam dan memperkuat proses tersebut, sehingga menjadikannya lebih reflektif, bermakna, dan kontekstual. Mungkin itu dari kelompok kami, Pak Lisaryadi. Kalau ada yang ingin menambahkan dari saya, sekian dan terima kasih. Bagaimana Pak Lisar? Baik, Ibu, apa yang disampaikan tadi bahwa
K13 ini masih mengacu pada kompetisi inti ya. Kompetisi KI dan inti KD. ya, KI, KD. Kalau masuk ke Dibanding. kurikulum Merdeka dia CP ya. Padahal antara KI, KD, CP ini kan sebenarnya isinya sama kalau kita lihat. Ya. Ya. Karena di deep learning kan dia masih mengacu kepada kurikulum Merdeka. Sedangkan kurikulum Merdeka ini dia masih mengambil isinya masih diambil dari K13. Kalau deep learning itu apa yang Ibu sampaikan tadi itu eh, mendorong kreativitas siswa ya. Kemudian biasa dia berpikir kritis ya. Eh, kalau saya lihat kalau dari K13 itu juga kreativitas, juga anak-anak disuruh untuk berpikir kritis. Terus saya lihat juga bukunya. Kalau saya lihat bukunya, buku IPA lah karena saya mata pelajaran IPA. Tidak ada yang berubah di situ. Tidak ada yang berubah. Bukunya tidak berubah. Jadi yang dirubah itu apa cara mengajarnya. Ya, kalau cuma untuk merubah cara mengajar mungkin tidak perlu ada perubahan kurikulum. Kenapa harus dirubah kurikulumnya? Kalau cuma ingin merubah cara mengajar supaya anak ini bisa berpikir kritis ya, anak ini punya sikap, ada penilaian sikap, penilaian eh, apa ini psikomotor. Ya. Sampai sekarang pun kita menilai sikap walaupun tidak tidak ada eh, instrumennya, tidak ada penilaian sikap. Pasti kita juga menilai sikap tetap kita lakukan. Nah, jadi kalau saya melihat itu tidak ada perubahan. Bukunya tidak berubah itu. Yang dipelajari itu kalau IPA itu dari dulu ya itu yang dipelajari. Nah, jadi sekarang itu yang dirubah ini apa? Cara mengajarnya, cara menyampaikannya. Kalau deep learning tadi yaitu pembelajaran mendalam, artinya ada satu pokok bahasan yang kita pelajari. Misalnya, saya ingin pelajari ini eh, sebuah tumbuhan, akar tunggang misalnya. Oh ini akar ini pinang ini kelapa ya, kelapa serabut. Yang akar tunggang itu misalnya mangga, ya sebuah mangga. Yang dibilang mendalam itu kan dari satu pohon mangga ini, oh ini mangga. Oh kemudian mangga ini berbuah. Kemudian kalau dia berbuah ini, oh bisa dipasarkan. Kalau dipasarkan ini bisa menguntungkan, bisa menambah ekonomi. Dihubungkan dengan pelajaran ilmu-ilmu yang lain. Dulu juga kita menghubungkan dengan pelajaran yang lain. Kita masuk dalam proses pembelajaran saja, mulai masuk saja kita sudah menghubungkan antara pelajaran yang sekarang dengan pelajaran yang lampau. Nah, jadi saya lihat ya untuk perubahan itu sama-sama mau mencerdaskan. Kenapa? Karena eh, tujuan pendidikannya belum berubah itu. Tujuan pendidikan nasional ya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa supaya anak itu berakhlak tetap masih sama seperti itu. Nah, artinya apa? Namanya yang berubah. Kurikulumnya apa yang kita sampaikan di sekolah-sekolah itu masih sama. Itu menurut saya. Demikian dulu. Terima kasih. Terima kasih Pak Lisar atas pertanyaan dan masukannya. Sebenarnya apa yang disampaikan, sedikit menambahkan. Sebenarnya apa yang disampaikan Pak Lisar itu mungkin satu sepemahaman dengan saya Pak Lisar. Tidak. Kenapa saya katakan seperti itu? Mungkin kalau dikatakan apakah sempurna kurikulum yang sekarang, saya jawaban gitu juga berkata bahwa ada yang mengatakan sempurna, ada yang mengatakan tidak sempurna. Mungkin juga pada saat kita mungkin dari K13 ke Merdeka saja barangkali kita baru mau mempelajari KIKD tiba-tiba sudah lari ke kurikulum Merdeka. Membuat kita mungkin agak sedikit agak agak pusing menghadapinya. Dan kita mengetahui bahwa
Deep learning ini kan pendekatan pembelajaran mendalam. Arti kata bukan kalau dikatakan kurikulum, bukan. Belum mengatakan bahwa belum ada kurikulumnya. Malah sekarang ini bahwa di tahun 2025 saja kita baru berencana dari kurikulum Merdeka menjadi kurikulum nasional. Dan itu pun belum diketok palu. Nah, arti kata bahwa apa yang dikatakan Pak Lisa tadi, saya sepaham, arti kata bahwa baru mau mempelajari, baru mau mendalami, kurikulumnya sudah diganti lagi. Padahal isinya apa? Sama-sama itulah isinya tentang KIKD menjadi CP. Nah, otomatis kan kalau saya katakan bahwa kita ini di bawah pusat, harus mengikuti kata pusat, kan gitu. Pusat kata berubah, dan kita juga mengetahui bahwa terkadang kurikulum itu sudah bagus. Di saat menterinya ganti lagi kurikulumnya. Karena mereka kan harus ibaratkannya stempel mereka itu ngecap bahwa, zaman saya sebagai menteri ini kurikulumnya. Ya, kita tahu bahwa K13 itu mungkin pada saat itu zaman Pak Anies. Zaman zaman siapa Gojek, zaman ketua Gojek larinya ke kurikulum Merdeka. Kali zaman laginya Pak Menterinya sekarang Pak Muti, apa? Mungkin kurikulum nasional. Nah, mungkin padahal itu beda-beda tipis saja dengan kurikulum-kurikulum yang terdahulu. Di samping itu kalau kita mungkin mohon maaf mungkin Pak Lisar ketemu dengan masih kurikulum CBSA, ya, cara belajar cara aktif. Setelah itu lagi kurikulum KTSP. Mungkin KTSP mungkin Pak Lisar sudah menjadi guru barangkali. Nah, pada saat mungkin CBSA dulu barangkali Pak Lisar masih menjadi siswa. Nah, kita menyadari bahwa banyak di kelemahan dan kelebihan daripada kurikulum yang sekarang. Nah, dikarenakan sekarang kurikulumnya sudah mendekati teknologi IT, maka kurikulumnya juga mendekati hal seperti itu. Sama seperti yang Pak Lisa katakan Pak Lisa tadi, tentang mungkin kita di pembelajaran IPA. IPA mungkin kita masih mendalami cara tumbuh kembang apa namanya kelapa. Nah, tiba-tiba mungkin sekarang mungkin mungkin kelapa itu pertumbuhannya mungkin sudah bisa dikoneksi dengan internet sehingga kita tahu perkembangan perharinya. Nah, itu salah satunya mungkin pendekatan-pendekatan. Makanya sekarang saya juga lihat jujur saja masalah kurikulum yang terbaru nasional yang katanya deep learning dan segala macam itu salah satunya itu merupakan dijadikan kurikulum terbaru nantinya mungkin menjadi kurikulum nasional sama-sama kita menunggu. Dan saya jujur saja Pak Lisar, perubahan dari K13 menjadi kurikulum Merdeka, saya paling orang termasuk yang kecewa. Kenapa? Karena saya baru baru mulai menekuni K13 dari ganti K13 yang katanya Merdeka Belajar. Tetapi Merdeka Belajarnya malah banyak yang kebablasan. Ya. Kalau kita menyadari, ya, kita mungkin generasi yang Pak Lisar tahun 70-an lebih kurang dengan saya, kita juga mengalami bahwa ada mungkin salah satu mata pelajaran yang itu salah satunya membuat moral anak-anak kita sekarang malah sedikit pudar. Kita dulu mungkin masih mengenal adanya PMP, yang sekarang terakhir menjadi PKN sekarang. Nah, perubahan dari PMP ke PKN itu banyak sekali yang kita menyadari bahwa terjadi perubahan-perubahan di situ. Ya, tentang etika dan pembelajaran moral kita. Dahulu kita bercerita tentang mungkin adanya hal-hal yang seperti sejarah kita dulu, sejarah pahlawan terdahulu. Maka sekarang mungkin sejarahnya sudah sejarah tentang reformasi. Nah, itu salah satu perubahan yang terjadi pada kurikulum yang sekarang ini. Barangkali itu tambahan saya dari Pak Lisa. Terima kasih. Lanjut. Baik, Pak Hadianto dan Pak Lisa Riyadi. Saya terima kasih juga atas masukan dari Pak Hadianto, Pak Lisa Riyadi tadi. Sebenarnya dari semua yang kita bicarakan tadi, perubahan dari kurikulum K13 tadi ke pendekatan deep learning ini bukan berarti mengganti kurikulum, betul kata Pak Lisa Riyadi, melainkan mengubah cara pembelajaran dari penekanan proses berpikir siswa. Kemudian ada hal-hal yang berubah dari K13 seperti dari KD, kemudian ke pendekatan deep learning ini mencapai pemahaman konseptual. Intinya perubahan utama dari menguasai isi ke pemahaman makna. Mungkin itu dari saya. Gimana Pak Lisa Riyadi? Apa sudah? Baik, terima kasih Pak Dianto ya Ibu yang sudah
memberikan begitu luas penjelasannya. Kita judulnya tadi apa proses perkembangan kurikulum ya, sejarah ya, Bu. Judulnya tadi apa, Ibu? Perkembangan kurikulum di Indonesia, Perkembangan, Pak. perkembangan kurikulum di Indonesia. Ya, jadi kita itu ibaratnya membanding-bandingkan lah gitu kan. Kurikulum itu berubah-berubah. Waktu saya SD, kurikulumnya CBSA. Ya, CBSA, Bun. Betul, Ya, Bun. Kita masih ketemu CBSA. nah gitu. Jadi sebenarnya kita ini kan para praktisi, akademisi, praktisi juga sebagai guru, kemudian akademisi sekarang kita sedang mau jadi nanti manajerialnya pendidikan, nanti bisa suaranya diterima gitu kan. Setidaknya kita bisa memberikan satu analisis apa ya kurikulum berubah-berubah, tentunya pendapat kita pastinya berbeda-beda. Namun sebenarnya satu tujuan lah pemerintah berubah-berubahnya kurikulum pendidikan itu kan sebenarnya yang pertama tentu ada yang tadi kita sebut itu mutlak ya. Siapapun yang menjadi pejabatnya, jadi yang menggantikannya, pasti dia ingin punya satu pencirian untuk di bawah kepemimpinannya, itu pasti ya. Namun sebenarnya alasan-alasan lain itu kan banyak, memang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, walaupun kadang kita guru-guru itu banyak banyak tidak terima gitu kan. Nah, kemudian disesuaikan lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemudian dengan perubahan tujuan pendidikan yang dulunya tidak, maksudnya karakternya, tujuan pendidikannya lebih kognitif, afektif, psikomotor, kemudian dirubahlah yang utama itu adalah afektifnya. Kalau taksonomi sebelumnya kan selalu pengetahuan. Nah, waktu itu kita semuanya dengan ujian nasional. Waktu sekolah saya dulu itu SD-nya pakai NEM, nilai evaluasi murni gitu kan, SMP. Nah, ternyata karakter-karakter anak bangsa itu makin apa ya? Kita itu dikenal kalau lomba sains-sains menang, tapi begitu perilaku kita sangat kurang. Akhirnya apa? Banyak tawuran, banyak anak-anak SMA. Nah, itu salah satunya. Kemudian setiap kurikulum itu tentunya ada yang monef yang melakukan evaluasi. Kemudian setelah dievaluasi melakukan refleksi sehingga cocok di zamannya kurikulumnya seperti ini gitu kan. Kemudian ada perubahan kebijakan pemerintah. Nah, itu tadi siapa menterinya berubah kebijakan. Nah, kemudian globalisasi. Nah, kalau saya melihat dari kementerian kita ada 7 Indonesia Sehat, itu sebenarnya dari UNESCO. Ya, UNESCO itu kan SDGs dia, Sustainable Development Goal, yang apa itu? Jadi memang pendidikan itu sebenarnya yang bagusnya itu adalah pendidikan yang berkelanjutan dari hal-hal sederhana sebenarnya. Sudah itu sampailah sekarang ini deep learning gitu kan, yang terkenal dengan mindful learning, meaningful learning, kemudian joyful learning. Sebenarnya waktu kita pahami, jadi Pak Abdul Mukti itu saya suka dengerin YouTube-nya dia menjelaskan tentang pendekatan deep learning itu sebenarnya sudah kita laksanakan gitu kan, cuma mungkin belum optimal dan dipertegas kembali. Nah, yang seperti dijelaskan oleh Pak Lisar tadi, pembelajarannya lebih mendalam, pembelajarannya lebih bermakna. Apakah selama ini pembelajaran itu tidak bermakna? Ya sudah, cuma ya mungkin belum optimal saja gitu. Kita kemarin sempat juga telepon BGP gitu kan, karena kami akan memberikan satu apa ya penguatan gitu kan untuk guru-guru PAUD di Kabupaten Batanghari terkait dengan pendekatan deep learning dan implementasi serta strateginya. Namun kata Balai Guru Penggerak Pak Budi, nanti dulu Bunda Yen, kami masih dalam rangka
membuat draft modul, katanya modul dari pendekatan learning itu, pendekatan learning. Kemudian nanti ada bintek-bintek dulu untuk fasilitator. Jadi sekarang ini sebenarnya kita untuk pendekatan deep learning itu sendiri belum secara mutlak harus dilakukan gitu ya. Yang katanya nanti kurikulum yang tadi Pak Adianto bilang kurikulum merdeka berubah menjadi kurikulum nasional. Sebenarnya kurikulum merdeka kemarin itu ya sama juga lah sama KTSP kalau di bidang-bidangnya, cuma dia berubah-berubah namanya gitu. Berubah-berubah apa namanya itu ya. Misalnya 6 aspek perkembangan itu tetap ada, misalnya di PAUD gitu kan. Namun pas di kurikulum merdeka dia menjadi lebih simpel. Jadi nilai agama budi pekerti, jati diri, katanya literasi, numerasi, nah bagian yang seperti itu. Tapi aspeknya tetap ada di dalamnya seperti itu. Nah, kita menarik ya. Saya senang di sini mendengarkan. Jadi saya ingin Bapak Ibu Bu Sri yang sudah pokoknya yang berkecimpung udah lama di Pak di pendidikan gitu kan, kita semuanya menganalisis gitu. Bagaimana sih sebenarnya pemikiran kita? Kira-kira menurut kita semua hari ini apa pentingnya ya? Apa pentingnya perubahan kurikulum yang dilakukan? Apakah penting gitu kan? Nah, itu bertanya pada diri sendiri. Sudah itu yang kedua, kita sebagai guru, pelaku, sebagai praktisinya, apakah kita siap? Jadi kebanyakan justru tidak siap gitu kan. Makanya banyak yang terjadi kemarin yang siap-siap itu guru penggerak, sekolah penggerak, kemudian yang dijadikan organisasi penggerak. Nah, belum siap, lah hilang pula yang kurikulum merdeka. Penggerak-penggeraknya hilang pula. Nah, sekarang lebih kepada pendekatan deep learning tadi. Nah, begitu kita memahami bagaimana joyful learning gitu kan, pembelajaran yang menyenangkan, sebenarnya sudah dilakukan dari mulai PAUD, SD, bagaimana ada yang menyenangkan itu seperti apa, kemudian pembelajaran yang punya arti, yang meaningful learning-nya gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, itulah tugas kita sebagai seorang yang akan menjadi konsultan pendidikan insya Allah ya, menjadi apa ya, menjadi kita itu sebagai penebar gitu kan, maksudnya kalau ada sesuatu kita bisa menetralisir. Nah, tentunya dengan teori-teori, penguatan teori-teori, sudah itu pemikiran-pemikiran yang kita analisis, kita sintesis dari bahan-bahan referensi yang kita baca, baik yang nasional maupun yang internasional. Tadinya saya itu ya Pak, Bapak Ibu dan teman-teman, disuruh ikut program dari Jawa Timur. Jadi saya itu ngikut ngisi materi dari tahun 2021 tapi lewat Zoom sampai terakhir 2024 ikut programnya. Dia dapat bantuan UNESCO. Jadi dapat bantuan UNESCO 3 miliar. Kita tanya program yang dapat proposalnya apa sih Pak? Kata gitu di Jawa Timur kan, Yayasan Bumi Center itu. Ternyata itu sangat sederhana, pendidikan berkelanjutan. Dan peserta yang harus dilakukan pelatihan itu selama 3 tahun itu ada dari 5 kabupaten. Jadi Kabupaten Banyuwangi, pokoknya sekitaran yang Jawa Timur itu. Nah, sederhananya ya itu tadi, pendidikan berkelanjutan itu bagaimana dari kecil, dari mulai sekolah itu karakter membuang sampah pada tempatnya, UNESCO sekelas dunia, pendidikannya itu pendidikan yang malahan pendidikan yang sangat-sangat sederhana, bagaimana kita menciptakan green hijaunya sekolah, kemudian mengelola sampah, kebiasaan-kebiasaan. Nah, sekali dihubungkan dengan apa namanya tuh yang di Abdul Mukti ini Pak Menteri kita, 7 kebiasaan hidup sehat itu, yang mulai bangun pagi, kemudian ibadah, kemudian olahraga, belajar, itu ya hampir sama juga gitu. Tadinya bingung kan, apalah SDGs ini. Nah,
Akhirnya sekali kita masuk, ternyata hal-hal yang sangat sederhana, pembiasaan, keteladanan dalam membentuk karakter. Kalau di PAUD ya karakter anak usia dini, kalau yang di SD, SMP, SMA ya seperti itu. Nah, itu program UNESCO. Itu ya. Baik Bapak Ibu, saya sangat senang nanti masukan-masukannya terus. Apalagi habis ini ada kelompok satunya, enggak apa-apa. Kita selesaikan sampai jam 5. Kelompok yang keduanya, silahkan kita berargumen. Tidak ada yang salah, tidak ada yang merasa sempurna. Karena yang kita argumenkan ini adalah sebuah kebijakan pemerintah. Dan yang kita ambil dan kita petik, kita mencari sisi positifnya apa sih buat kita dan bagaimana kita menerapkan, tantangannya apa. Itu yang akan kita pikirkan sebagai praktisi dan akademisi pendidikan. Oke, terima kasih. Selanjutnya kami serahkan kepada Pak Hadianto dan Ibu Nur Asikin ya. Oke, terima kasih kawan-kawan, terima kasih Ibu dosen yang sudah memberikan pemahaman dan penjelasan kepada kita tentang kurikulum dari KBK, CBSA, sampai terakhir kurikulum Merdeka yang mungkin sekarang joyful, learning dan segala macam. Mungkin itu nanti akan menjadi suatu kurikulum nasional. Namun pada saat sekarang ini kita masih memakai kurikulum Merdeka. Nah, terima kasih atas masukan kawan-kawan dan juga terima kasih kepada Bu dosen. Mungkin dari kami kelompok 3, terima kasih banyak. Mungkin sampai di sini. Untuk selanjutnya silakan kelompok 4 untuk menyampaikan presentasinya. Terima kasih. Baik, kami dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 terdiri dari saya, Sri Wahyuni, dan rekan saya, Imam Wahyudi, akan menyampaikan makalah tentang perencanaan dan implementasi kurikulum. Ini akan disampaikan oleh Imam Wahyudi dan nanti akan kita sediakan sesi untuk tanya jawab dan diskusi. Untuk bagian pertama kami persilakan Imam menyampaikan makalah kami. Pada Imam saya persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Sri yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan makalah kita. Oh, Ibu Sri yang meng-share ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Perencanaan dan Implementasi Kurikulum. Jadi pada dasarnya perkembangan kurikulum itu sebagai suatu disiplin ilmu. Jadi baik secara teoritis maupun praktis. Jika dahulu kurikulum tradisional ini lebih banyak terfokus pada mata pelajaran dengan sistem penyampaian penuangan, maka sekarang kurikulum lebih banyak diorientasikan pada dimensi-dimensi baru. Dimensi-dimensi baru itu meliputi kecakapan hidup, pengembangan diri, pembangunan ekonomi, dan industri. Era globalisasi dengan berbagai permasalahannya, politik, bahkan dan praktiknya telah menyentuh dimensi teknologi informasi dan komunikasi. Kurikulum sendiri adalah sebagai kombinasi bahan untuk membentuk kerangka isi, materi, serta metode belajar apa yang akan diterapkan oleh seorang guru untuk menyampaikan pelajaran tersebut pada siswa atau akan diajarkan kepada siswa di sekolah. Jika ingin membangun suatu bangsa, maka bangunlah yang pertama sistem pendidikannya. Dan jika ingin membangun pendidikan, maka bangunlah yang tersendiri. Pendidikan Islam itu merupakan
sistem pendidikan yang tidak hanya berfokus pada aspek kognitif dan intelektual semata, tetapi juga mencakup pembentukan akhlak, spiritualitas, dan karakter peserta didik sesuai dengan ajaran Islam. Jadi rumusan masalah pada makal ini yaitu bagaimana langkah-langkah untuk mengembangkan dan mengimplementasikan pengembangan kurikulum, serta tujuannya untuk mengetahui kendala dan cara mengembangkan dan mengimplementasikan pengembangan kurikulum. Selanjutnya kita masuk ke tahap pengembangan kurikulum level perencanaan. Pada dasarnya pengembangan kurikulum ini ialah mengarahkan kurikulum sekarang ke tujuan pendidikan yang diharapkan oleh masyarakat sekarang dan masyarakat masa yang akan datang. Oleh karena itu, menurut Dakir, itu pengembangan kurikulum itu harus bersifat antisipatif, adaptif, dan aplikatif, sehingga dalam penyusunan pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan langkah-langkah berikut. Yang pertama itu ialah perumusan tujuan. Yang kedua, menentukan isi. Yang ketiga, memilih kekuatan. Yang keempat, itu merumuskan evaluasi. Langkah-langkah mengembangkan kurikulum menurut Taylor dan Henry, yang pertama yaitu menentukan tujuan. Tahap awal dalam menyusun kurikulum adalah merumuskan tujuan, karena tujuan merupakan arah atau sasaran pendidikan. Selanjutnya ada menentukan pengalaman belajar. Kok slide-nya sudah ya? Slide-nya berubah Slide-nya tuh. ada. Ya. Slide-nya Bukan Bang. Slide-nya. Kaget kami baca WA satu pribadi Bongkar. kawan. Bongkar Asino. Bongkar rasional mudo ya. Hilap tuh, hilap. Serius. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu. Mohon maaf sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan ke tahap pengembangan kurikulum level implementasi. Karena yang tadi level perencanaan. Kita masuk ke implementasi. Jadi implementasi kurikulum adalah aktualisasi kurikulum tertulis atau disebut written curriculum. Ke dalam implementasi dapat juga diartikan itu sebagai pelaksanaan dan penerapan. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa implementasi itu adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Implementasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses penerapan ide dan konsep. Adapun kurikulum dapat diartikan sebagai dokumen kurikulum atau kurikulum potensial. Jadi terdapat tahapan-tahapan implementasi kurikulum. Yang pertama, pengembangan program. Mencakup program tahunan, semester, atau caturbulan, bulanan, mingguan, dan harian. Selain itu, ada juga program bimbingan dan konseling atau program remedial. Selanjutnya ada pelaksanaan pembelajaran, selanjutnya ada evaluasi. Itu yang menjadi tahapan-tahapan implementasi kurikulum. Selanjutnya ada model implementasi kurikulum. Dalam kaitannya dengan fungsi pengelolaan kurikulum, akan dikemukakan model implementasi kurikulum yang baru. Secara garis besar, model implementasi, tahapan implementasi kurikulum ini meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
Jadi pada tahap perencanaan implementasi ini, tahap ini bertujuan untuk menguraikan visi dan misi atau mengembangkan tujuan implementasi. Selanjutnya ada tahapan pelaksanaan. Tahapan ini bertujuan untuk melaksanakan blueprint yang telah disusun dalam fase perencanaan. Selanjutnya yang terakhir ada tahap evaluasi implementasi. Tahap ini bertujuan untuk melihat dua hal. Yang pertama, melihat proses pelaksanaan yang sedang berjalan sebagai fungsi kontrol, apakah pelaksanaan evaluasi telah sesuai dengan rencana, dan sebagai fungsi perbaikan jika selama proses terdapat kekurangan. Untuk kesimpulannya, perencanaan kurikulum ini adalah langkah awal untuk membangun kurikulum ketika pekerja kurikulum membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk menghasilkan perencanaan yang akan digunakan oleh guru dan peserta didik. Penerapan kurikulum atau implementasi kurikulum berusaha mentransfer perencanaan kurikulum ke dalam tindakan operasional. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Yang kami dapat presentasikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Imam yang sudah menyampaikan sedikit dari makalah kami tentang perencanaan dan implementasi kurikulum. Selanjutnya kami sediakan sesi tanya jawab atau diskusi pada rekan-rekan. Kepada rekan-rekan yang ingin menyampaikan pendapat, kami persilahkan. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya atau saran terkait makalah kami? Sepertinya tidak ada, Bu Sri. Demikianlah mungkin. Tidak ada ya? Luar biasa ya. Ada yang bertanya. Masih bingung, Bun. Kami pun. Ini kan banyak nih. Ada Wildan, ada Rika Putri, Bu Nurjana, Pak Sugeng. Bu Nurjana lagi bawa mobil, Bu lagi di jalan kami ini. Bun. Kemana, Bu? Hati-hati. Ya, jemput anak, Bunda. Kadang kita tuh, Bun, sebenarnya ada yang tidak kita pahami. Cuma mau mengungkapkan yang kita tidak paham itu seperti apa. Takutnya salah, makanya lebih baik diam gitu, Bun. Lah, enggak apa-apa. Kita kan berdiskusi. Jadinya diskusi saja, Bu. Enggak apa-apa. Setidaknya kita itu belajar mengemukakan pendapat. Jadi kalau kita berbicara di depan umum seperti ini, kalau tidak terbiasa, tuh kaku, itulah yang suka gemetaran, kemudian merangkai katanya susah, merangkai kata-kata itu hilang ide itu hilang. Jadi kalau tidak terbiasa itu maka kan ala bisa karena biasa gitu kan. Nah, sebenarnya di S1 itu juga kalau diskusi itu gunanya untuk ini, bukan tadi kan Bunen ngajar juga, itu pancing saja, padahal cuma kata-kata misalnya mata kuliahnya bermain dan permainan anak usia dini. Cuma pancing hari itu 2 SKS apa yang perbedaan dan persamaan bermain dan permainan anak usia dini. Jadi semuanya harus mencari ide dulu, dikasih waktu selama 5 menit. Nah, setelah itu kemukakan pendapat, baru terakhirnya sama-sama menyimpulkan. Padahal kata-katanya sederhana, bermain dan permainan. Nah, kita ini yang kelompok 4 ini perencanaan dan implementasi. Sebenarnya kan banyak. Bagaimana sih perencanaan kurikulum sebenarnya, implementasinya, kenyataan di lapangan seperti apa.
sebenarnya masalah-masalah kurikulum ini sangat banyak ya. Justru yang suka ngomong kurikulum berubah-berubah, dirinya saja tidak mau berubah. Dirinya saja mendapatkan kurikulum itu tidak mau berubah. Jangankan mau memahami kurikulum, sehingganya pastinya bilang, belum lagi selesai paham yang inilah, berubah pula katanya. Jadi intinya itu ya dari diri kita sendiri, dari diri orangnya gitu kan. Apalagi besok kalau modul-modul deep learning sudah turun gitu kan, nah, merasa sesuatu hal yang baru, padahal pengetahuan itu semuanya berhubungan, korelasi, yaitu terus nyambung. Tidak ada yang terputus, sebenarnya tidak ada yang terputus gitu kan. Dulu cuma kadang itu berbeda namanya. Waktu kita KBK, kita terkenal dengan KIKD ya. KIKD itu di KTSP atau di KBK ya? Ada juga. Ya, sudah itu lanjut lagi KTSP. Sehingganya hafal ya. Kalau kami di PAUD itu singgonya hafal. Indikator-indikator setiap perkembangan itu apa, nanti bagiannya misalnya perkembangan kognitif, mulai dari pertama nanti indikatornya pemecahan masalah sederhana, berpikir kritis, kreatif, inovatif, kemudian berpikir simbolik. Nah, yang 3 itu saja, teman-teman semua, ini khususnya guru PAUD, ya mudah-mudahan guru SD, SMP, SMA tidak. Dia tidak mau memahami indikator dari perkembangan kognitif tersebut, sehingga tidak paham-paham. Kalau disebut perkembangan kognitif, pahamnya ya cuma angka-angka, penjumlahan, pengurangan, karena dia cuma ambil ujungnya saja, berpikir simboliknya saja, simbol-simbol angka. Padahal yang lebih tingginya tingkatan itu ya itu tadi, bagaimana bisa memecahkan masalah sederhana, bisa menghubungkan, bisa paham sebab akibat, bisa paham pola, bisa paham seriasi. Nah, kemudian bagaimana dia bisa berpikir kritis, kreatif, inovatif. Nah, itu bagian dari kognitif. Nah, makanya saat belajar pengantar ilmu pendidikan, yang pertama sekali di pengantar ilmu pendidikan setelah tahu pendidikan itu apa, upaya sadar itu ya yang terencana. Nah, kemudian sudah paham tentang pendidikan, tujuan pendidikan. Jadi di dunia ini tujuan pendidikan kita masih tetap menggunakan yang namanya taksonomi atau klasifikasi dari S. Bloom itu. Belum ada yang mematahkannya. Sehingganya ada yang namanya kognitif, afektif, psikomotor. Kita pakai itu. Nah, guru-guru tidak mau memahami bagian dari kognitif itu apa saja, gitu kan? Apa nih? Mau diputu ya? Nah, bunda ini ada. Jadi tujuan kognitif itu misalnya nanti dari mulai dari pengetahuan, kan, knowledge, kemudian penerapan, pemahaman, komprehensifnya, kemudian penerapan, kemudian analisis, sintesis, kemudian sampai evaluasi atau kritisi. Sekarang itulah berubah pula namanya apa ya? Punya apa itu tingkatan-tingkatan itu. Nah, sehingganya pas kurikulum merdeka nama-nama kognitif itu keluar, dibagilah sama kebijakan-kebijakan itu. Kalau berbicara di seminar-seminar itu ada lot, ada hot katanya. Ada low order thinking skill, ada hot, high order thinking skill. Nah, dia bagi. Nah, saat di K13 diharapkan kita itu mulai dari pendidikan anak usia dini tingkatannya sudah yang hot. Hot itu, nah orang nanti bicara hot apa ya? Karena itu tadi tidak memahami dari awal kita bergerak di bidang pendidikan, tapi kita tidak memahami dari awal bahwa tujuan pendidikan itu apa gitu. Nah, pas di hot, nah kita akan fokus kepada bagaimana menganalisis, sintesis, kemudian bagaimana mengkritisi, mengevaluasi. Akhirnya apa?
di K13 itu ada salah satunya pengelolaan pembelajarannya dengan pendekatan saintifik. Nah, di pendekatan saintifik itulah untuk menunjang tadi, berpikir tingkat tinggi. Supaya anak-anak bisa berpikir tingkat tinggi, harus setidaknya mengikuti tahapan-tahapan pendekatan saintifik. Bagaimana pembelajaran itu supaya bisa teacher center, berpusat pada guru. Bagaimana kita bisa melibatkan anak untuk mengamati, untuk apalagi menanya, mengumpulkan informasi, mengomunikasikan, gitu, menganalisa, nah, seperti itu. Nah, itulah cuma kita ini mungkin karena apa ya, kebiasaan atau karena budaya, jadi perubahan kurikulum itu dianggap sesuatu yang apa ya? Mungkin ibu-ibu adalah ya rasa beban, Ya. rasa ya gitu kan, banyak guru-guru itu seperti itu, rasa beban, rasa tidak nyaman begitu. Padahal semuanya itu ilmunya itu satu, gitu. Satu. Ya efektif gitu juga, ada bagian-bagiannya. Kemudian di psikomotor, skill, keterampilan itu juga ada bagian-bagiannya. Cuma kitanya itu yang nggak mau memahami. Jadi ibarat pembelajaran secara konvensional atau pembelajaran yang secara turun-temurun itu sudah menjadi satu budaya bagi kita. Nah, itu satu tantangan. Jadi kalau ibu-ibu atau teman-teman, bapak-bapak, ibu gitu kan yang sekarang ini mengambil pendidikan gitu kan, itu kan artinya saat ini kita sudah ingin merubah diri kita. Merubah yang pertama itu apalah mindset, merubah pola pikir. Bagaimana kita sesuatu hal nantinya Bapak Ibu sudah S1, sudah S2, sudah jadi guru juga. Jadi kalau kita berbicara itu berbicaranya itu mengandung satu ilmu gitu. Berbicara itu ada teorinya yang menguatkan. Takut kita ya. Nanti kalau sudah S3 gitu juga, kalau ngomong itu setidaknya jangan sampai apa yang akan kita katakan dan itu merupakan sesuatu hal teori orang, jangan sampai menurut saya, nah itu sudah kena gitu. Kalau ada kawan yang apa namanya, kami pernah ya Bapak Ibu, gara-gara cuma di buku yang kita buat, modul ajar seni kreativitas, tidak mencantumkan nama orang yang mendefinisikan seni tersebut. Maksudnya ada sesuatu yang dia dapatkan ilmunya gitu kan, maksudnya itu menjadi satu teori. Nah, sekali kita berhadapan dengan beliau gitu kan, dengan beliau, ini kenapa, ini punya siapa, kata dia gitu kan, kita baca mana punya siapa gitu. Jadi dipertanyakannya gitu kan. Nah, itu jadi kepada teman-teman gitu kan, artinya apa, literasi kita kuatkan kembali. Indonesia gemar-gemarnya literasi. Kenapa? Karena kita itu memang salah satunya literasi kita kurang. Kita bisa baca tapi kita tidak tahu makna yang kita baca. Kita bisa berhitung tapi kita tidak paham apa yang kita hitung. Nah, itu yang kita baca saja. Jadi kadang-kadang mahasiswa kita kasih waktu dalam 5 menit untuk membaca 2 paragraf, tolong simpulkan. Nah, itu sangat lemah. Jadi kita yang dari akademisi nih, dari praktisi, nah itu sudah mulailah kita dari era yang sekarang kita pikirkan, era digitalisasi yang banyak tantangan, namun literasi tetap kita prioritaskan, literasi numerasi. Jadi literasi itu kalau dari undang-undangnya literasi, maksudnya peraturan pemerintah ada 7 dasar literasi. Ada literasi finansial, jadi literasi baca itu cuma nomor 1 baru ya, literasi baca tulis itu. Ada literasi finansial, nah Ibu ada Dr. Herwina yang kemarin ngajar, dia mencetuskan salah satu lagi literasi saat dia di UNJ kemarin, itu literasi fisikal, literasi fisik. Jadi banyak. Nah, mudah-mudahan
tadi tidak ada yang komen gitu Bu, kan? Bagaimana? boleh bertanya dengan kelompok 4? Oh boleh tuh, ada nih Bu Jamila mau nanya Bu Sri, silakan. Terima kasih, silakan Ibu Jamila. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, ini masalah itu bagaimana cara kita mengukur efektivitas sebuah kurikulum itu dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Saya ulangi, bagaimana cara kita mengukur efektivitas sebuah kurikulum itu dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Jamila sudah mengajukan pertanyaan yang berkaitan bagaimana cara mengukur efektivitas sebuah kurikulum dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Untuk mengukurnya, ketika kurikulum itu pada dasarnya tujuannya adalah, langsung saya jawab ya Imam ya, nanti Imam nambahin. Pada dasarnya perubahan kurikulum itu semuanya adalah untuk mencapai tujuan pendidikan yang bisa mencerdaskan anak bangsa dengan karakter yang baik. Ya, itu tujuannya. Walaupun berubah dari nama kurikulumnya dari tahun ke tahun ada perubahan seperti itu, tapi pada dasarnya tujuan pendidikan kita adalah itu tadi, mencerdaskan anak bangsa dengan memiliki karakter yang baik. Nah, selanjutnya, kalau sering terjadi, misalnya untuk kurikulum ini ada kesenjangan. Kesenjangannya itu karena kita sebagai pelakunya itu kadang kita memiliki kemampuan yang kurang dalam memahami apa sih sebenarnya kurikulum ini maunya gitu. Sementara seperti yang disebut Pak Hadianto baru memahami sebentar yang ini, baru mau paham, ganti lagi. Sehingga kita ya guru dituntut terus untuk selalu belajar. Nah, kaitannya dengan yang siswa tadi, kalau sebenarnya tadi adalah untuk mengukurnya adalah dengan misalnya kita melakukan hasil belajar siswa itu, mengukur hasil belajar siswa. Ya, awalnya dulu ada namanya ujian nasional. Ya, lalu berubah ujian yang berbasis kurikulum komputer. Nah, sekarang nanti ada yang namanya asesmen nasional udah berubah juga. Dan untuk berikutnya ini rasanya bakal ada perubahan juga untuk mengukur keberhasilan siswa tidak berdasarkan lagi ANBK, tapi ada yang kaitannya dengan memang keseharian anak ini. Ada misalnya kemampuan literasi dan numerasi siswa untuk yang terbaru ini. Cuma saya belum paham juga untuk yang terbaru ini. Selanjutnya dari hasil belajar ini barulah kita tahu sebenarnya berdasarkan hasil misalnya kita lihat di rapor pendidikan. Itu salah satu cara kita bisa mengetahui keberhasilan kurikulum ini. Pada dasarnya ya sekolah-sekolah akan termotivasi ketika melihat wah rapor pendidikan saya bagus dan pemerintah memberikan dukungan berupa bos kinerja untuk sekolah-sekolah yang memiliki kemajuan terbaik. Nah, ini salah satu ukurannya berdasarkan hasil belajar siswa. Kita lihat bisa di rapor pendidikan. Kemudian lagi bisa juga berdasarkan nilai yang tes-tes mereka, baik tes yang misalnya formatif atau bukan juga evaluasi berkelanjutan yang kaitannya dengan guru-guru yang melakukan penilaian di kelas itu juga bisa kita lihat di situ. Dan pada dasarnya anak-anak murid kita itu sekarang kalau dilihat itu malah makin lemah di dalam dia tidak menghafal lagi. Jadi untuk pembelajaran sekarang ini butuhnya mungkin yang sifatnya bisa meminta anak itu menganalisisnya dari segi
apa ya, misalnya kemampuan mereka. Tidak lagi kalau kita dulu awalnya ditanya, pokoknya isi apa, misalnya rangkuman ilmu pengetahuan umum itu kita hafal, presiden sampai menteri-menterinya hafal. Tetapi anak-anak sekarang justru tidak. Nah, ini itu ada perubahan apa istilahnya, keberhasilan, bedanya seperti itu. Karena dituntut sekarang bukannya hafalan, tapi adalah pemahaman anak itu. Ini yang kaitannya dengan untuk mengukur apakah keberhasilan kurikulum itu. Dan yang paling utama itu adalah proses pembelajaran yang menjadi tolak ukur untuk keberhasilan sebuah kurikulum. Sebuah kurikulum akan dianggap sukses kalau prosesnya bagus di kelas, anak-anak merasakan kenyamanan ketika belajar, kemudian mereka juga merasa manfaat. Makanya sebelum itu, kalau dulu kita ngajar yang ngajar saja, lalu kita tidak menjelaskan tujuan, maka di awal sekarang ini selalu ditingkatkan adalah guru harus menjelaskan tujuan pembelajaran. Kemudian guru harus melakukan komunikasi yang sifatnya persuasif dengan anak, sehingga anak merasa apa yang mau disampaikan oleh guru itu adalah suatu kebutuhan. Nah, ini adalah proses kita dari proses pembelajaran itu menjadi juga tolak ukur sebuah keberhasilan kurikulum. Ini mungkin yang bisa saya kaitkan dengan cara mengukur keberhasilan sebuah kurikulum di sebuah satuan pendidikan. Nah, kalau untuk yang tingkat nasionalnya, ya mungkin pemerintah melihat perubahan karakter anak-anak kita mungkin menjadi lebih baik. Tetapi kadang kita merasa, anak-anak sekarang justru dengan yang dibuat merdeka begini makin menjadi-jadi ininya. Jadi itu tantangan kita sebagai guru adalah di abad yang kurikulum terbaru ini adalah bagaimana membuat karakter anak kita itu menjadi lebih baik. Karena kita sudah diberikan kebebasan untuk apa? Melakukan proses pembelajaran yang merdeka. Tetapi yang merdeka di sini artinya tanamkan dulu kepada anak kita bahwa pembelajaran itu memang sifatnya kontekstual dan sesuai dengan harapan mereka gitu. Jadi sesuai kebutuhan mereka. Karena kalau misalnya, makanya harus kontekstual itu karena apa? Kita tidak lagi mengajarkan pembelajaran tentang bagaimana kehidupan di gunung, sementara kita tidak pernah tinggal di gunung. Nah, ini artinya harus sesuai dengan kebutuhan anak kita, maka sebuah pembelajaran itu akan dianggap sebagai kurikulum yang berhasil kita terapkan. Itu dari saya, mungkin ada tambahan dari Imam. Silakan Imam. Baik, terima kasih banyak kepada Bu Sri. Di sini saya hanya menambahkan sedikit. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam jawaban saya, maklum. Jadi, Bu Jamila, terdapat beberapa metode itu atau beberapa cara untuk mengukur efektivitas kurikulum dalam meningkatkan kualitas pembelajaran tadi. Jadi yang pertama itu penilaian hasil belajar. Jadi mengukur hasil belajar siswa itu melalui ujian, tes, dan penilaian lainnya itu bisa untuk mengukur efektivitas kurikulum. Yang kedua, ada evaluasi proses pembelajaran. Mengevaluasi proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa untuk mengetahui sejauh mana kurikulum telah diimplementasikan dengan baik. Selanjutnya ada survei kepuasan. Melakukan survei kepuasan kepada siswa, guru, dan orang tua untuk mengetahui sejauh mana kurikulum telah memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. Itu juga bisa digunakan untuk mengukur efektivitas kurikulum. Selanjutnya ada analisis data, kemudian ada penggunaan indikator kerja, selanjutnya ada evaluasi dampak, penggunaan teknologi. Jadi menggunakan teknologi untuk mengumpulkan data dan menganalisis hasil belajar siswa sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran. Penggunaan teknologi juga bisa untuk mengukur efektivitas tadi. Yang terakhir ada keterlibatan stakeholder. Jadi melibatkan stakeholder seperti guru, siswa, dan orang tua, dan masyarakat dalam proses evaluasi kurikulum untuk memastikan bahwa kurikulum telah memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. Jadi dengan menggunakan metode-metode tadi yang saya sebutkan itu, kita dapat mengukur efektivitas kurikulum
dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan membuat perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Imam yang sudah menambahkan. Bagaimana Bu Jamilah terkait pertanyaan Bu Jamilah yang sudah dijawab oleh kelompok kami. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, sudah cukup jelas. Terima kasih. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang lain yang mau menambahkan? Izin barangkali Bu Oh Sri, ya, silakan Pak. saya mau menambahkan apa yang disampaikan Bu Sri tadi, termasuk juga apa yang disampaikan Bu Jamilah tentang mengukur terhadap efektivitas kurikulum terhadap siswa sekarang. Arti kata efektivitas kurikulum terhadap belajar siswa sekarang, saya katakan memang kalau dikatakan apakah sudah maksimal kurikulum sekarang, saya rasa juga belum. Tidak, malah saya katakan malah banyak bablasnya. Kita jujur saja, barangkali generasi saya di sini barangkali mungkin termasuk Bu Sri, Bu Jamila dan segala macam. Kita dulu, seperti dikatakan Bu Sri tadi, kita itu hafal nama-nama menteri, nama presiden. Ya, sekarang saya jujur saja, saya masuk selaku di sekolah menengah, ya. Terkadang saya tanya siapa menteri saja mereka nggak tahu. Apalagi yang namanya kita dulu 36 butir Pancasila itu harus hafal. Ya, sekarang jangankan 36 butir, 5 saja Pancasila itu belepotan. Jujur saja saya katakan. Apakah, jadi pertanyaan sekarang, apakah kurikulum sekarang efektif? Saya katakan, saya berani berkata, tidak efektif. Saya berani berkata seperti itu. Kenapa? Berarti masih, mohon maaf, masih berguna mungkin kurikulum KTSP terdahulu CBSI dulu. Ketimbang mungkin sekarang mohon maaf dikatakan bahwa K13 kurikulum merdeka yang barangkali yang katanya mengandalkan teknologi segala macam, tapi malah amburadul. Malah kita dulu mohon maaf kali-kalian 1 sampai 10 hafal. Sekarang coba 5 kali 5 aja mereka baru banyak mikirnya. Kadang-kadang, oh tunggu Pak, mau lihat di HP dulu Pak. Apakah itu satu kemajuan? Berarti bukan kemajuan. Maka saya mohon maaf lah. Saya ketemu berarti dari kurikulum CBSA saya ketemu, KTSB saya ketemu, K13 termasuk Merdeka, termasuk barangkali kurikulum nasional yang barangkali mau ini kan. Maka saya berkata bahwa lebih baik coba mengkaji kembali kurikulum ke belakang. Ya, apa yang menjadi penerapan di lembaga kita sesuai dengan terdahulu itu yang mungkin lebih efektif dan efisien. Kalau sekarang ini malah mereka otaknya bukan otak mereka yang mereka gunakan, tapi otak HP yang sekarang ini. Jadi makanya saya katakan bahwa termasuk etika pun, etika moral anak kita pun sekarang. Nauzubillah min dzalik saya katakan. Ya, terkadang saya sampai jujur saja, Bun. Saya terkejut. Saya kan tak kenal apa namanya dibilang bahasa-bahasa sekarang bahasa-bahasa gaul itu saya tidak paham. Sekalipun saya ada teknologi saya memang tidak gaptek, tapi saya terkadang dengan bahasa-bahasa gaul itu setelah saya cari di internet, aduh, pengertiannya sangat bahaya sekali. Itu diucapkan barangkali di hadapan kita terkadang. Aduh, saya bilang. Sementara dahulu kita ketemu, anak murid itu ketemu guru. Wah, Pak, ini segala macam. Ini kita disapanya, ditegurnya. Tapi bahasanya tidak bahasa yang satu lagi kita ketemu. Nah, makanya kalau saya kata, saya berpendapat bahwa apakah efektif dengan kurikulum sekarang, saya berani berkata bahwa tidak efektif untuk pada saat sekarang ini. Kenapa? Zaman teknologi sekarang, kalau kita di apa namanya, memang kita harus mengikuti perkembangan teknologi, ya. Tapi itu tadi dengan HP, maka saya akan pernah katakan bahwa berapa kali saya katakan bahwa saya berusaha mengalihkan anak dari bermain HP menjadi bermain tradisional. Itu salah satunya. Bahwa HP itu memang banyak posisi negatifnya, positifnya, tapi sisi negatifnya paling banyak sekali kita temukan. Ya, kenapa? Dari kecil lah mereka seharusnya mengikuti apa namanya patuh terhadap kita. Dengan HP mereka malah tidak patuh dengan terhadap kita orang tua. Termasuk juga dengan guru. Nah, barangkali itu tambahan dari saya. Terima kasih. Memang kalau masalah kurikulum saya jujur saja, memang sangat apa namanya sangat bersemangat sekali. Kenapa? Tidak sesuai dengan apa saya apa dengan pola pikir saya sekarang ini. Makasih. Lanjut, Bun. Terima kasih Pak Hadianto yang sudah menambahkan untuk diskusi kita hari ini. Apakah masih ada lagi teman-teman yang mau menambahkan pendapatnya? Bun, Bu, kasih kurikulum ada enggak? Kasih kurikulum kita. Kasih kurikulum tidak ada. Mana? Ada enggak?
Nggak ada, Pak. Aduh, Pak Rawan. tidak ada kawan berdebat kita sore ini jadinya. Nggak ada pula dehnya. Ya, Ya, ya memang tuh. Terima kasih Pak Adiannya sudah menambahkan. Yang sama-sama Bu. lain tampaknya belum ada. Kita kembalikan ke Ibu dosen pengampu mapel kita, mata kuliah kita. Kepada Ibu kami persilakan. Baik. Terima kasih kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Alhamdulillah hari ini kita diskusinya semangat ya, ada pro, ada kontra, itulah yang namanya diskusi untuk menghidupkan suasana. Kita kasih aplaus dulu untuk dua kelompok. Tepuk tangan masing-masing di situ saja. Masih semangat ya, Ibu. Tepat hampir sudah lewat jam 5, lewat 5 menit. Maka berakhir pula mata kuliah pengembangan kurikulum kita. Jadi kita bisa simpulkan ya dari pendapat teman-teman semua, ada yang pro dan kontra. Maksudnya kita tidak pro, tidak kontra ya, tapi memberikan pendapat gitu ya. Kita membandingkan bagaimana, karena rata-rata kita yang ada di dalam ini, tidak tahu ya, kalau Bunda Yen itu Gen X, kemudian ada Gen milenial mungkin ya. Cuman yang tidak ada baby boomers ya, yang lahirnya tahun 1950-an gitu. Kemudian kalau Gen X kan 1970-an. Kita ini ada yang 1970-an. Kemudian Gen milenial. Kalau milenial itu sudah di atas 90-an. Yang terakhir Gen Alpha. Nah, betul juga ya, tadi kalau ditanyakan kita perencanaan dan implementasi pengembangan kurikulum. Tentunya saat kita abaikan dulu ya Pak Yanto ya. Maksudnya kita mau membahas yang positifnya dulu. Saat orang merencanakan, maksudnya kebijakan, membuat sebuah kebijakan. Jadi pemerintah membuat sebuah kebijakan, tentu dia melakukan beberapa tahapan. Nah, tahapan sama dengan kita meneliti, nanti teman-teman meneliti atau tentu kita menganalisis dulu. Jadi kalau kurikulum yang pertama mereka lakukan itu adalah menganalisis kebutuhan. Nah, tidak bisa disangkal ya Pak Hadianto, kehidupan kita berbeda dengan kehidupan sekarang. Jauh berbeda. Dan mungkin yang dulu itu kalau diterapkan di sekarang, mungkin entah bisa entah tidak gitu ya. Kita saja maksudnya kayak Bunda yang punya cucu gitu. Cucunya mau disamakan dengan didikan waktu punya anak dulu yang kecil, tidak bisa. Tidak bisa karena memang berbeda zamannya. Sudah itu kita dalam pendidikan Islam itu kan yang tak henti-hentinya sering itu di Ali bin Abi Thalib itu kan, didiklah anakmu sesuai zamannya gitu kan. Nah, zaman kita ini sekarang memang era digital. Sekarang sudah 5.0 pula ya, bukan 4.0. Jadi sudah society. Jadi bagaimana berperilaku. Nah, itulah tugas kita sebagai orang dewasa, bagaimana kita bisa meminimalisir, kemudian kita bisa mengoptimalkan potensi. Jadi kalau ke anak usia dini, bagaimana dia bisa mengoptimalkan masa-masa emasnya gitu di era yang di Gen Alpha saat ini. Nah, kita kembali ke kurikulum. Setelah menganalisis kebutuhan, ternyata kalau kita berbicara ya KTSP, ke kurikulum Merdeka, memang iya kalau plesetannya gitu kan, ya iyalah, termasuk Bunda Yen waktu itu. Ya iya, orang menterinya Gojek gitu ya, maksudnya online, sehingga kita disibukkan dengan online gitu kan. Nah, dengan program-programnya yang harus bergerak, sudah tuh yang harus mengikuti teknologi. Nah, waktu itu yang keadaan dengan COVID. Jadi kan memang menteri itu mencetuskan sesuatu, mereka sudah menganalisis dulu gitu kan sebelum ketok palu. Nah, analisis sehingga kebutuhannya itu gitu kan. Sehingganya sekarang Zoom, daring gitu kan, di mana-mana ada ngantor itu sekarang cuma 4 hari
yang satu harinya hari Jumat WFA itu sudah ada di beberapa perguruan tinggi negeri sudah dilakukan. WFA itu aniwar. Jadi di mana saja kantor maksudnya dilayani. Kampusnya tutup gitu kalau hari Jumat, tapi tetap kerja. Kalau mahasiswa mau ketemu boleh. Jadi berbagai macam gitu kan. Nah, kemudian apalagi zamannya sekarang, Ibu lagi nyetir, kemudian Pak Yanto mungkin entah lagi apa gitu kan. Kita bisa tetap melakukan perkuliahan. Itu suatu sisi positifnya juga, itu dari teknologi. Jadi banyak manfaatnya, banyak mudaratnya, itu yang kata Pak Yanto yang memang benar. Nah, jadi apa sih sebenarnya setelah melakukan analisis kebutuhan, pengembangan tujuannya apa, gitu kan, sudah itu pemilihan materi-materi yang harus disampaikan dulu waktu Bunda kuliah pertama sekali tahun 90. Jadi pola penataran P4-nya kuliah di IKIP Padang itu 100 jam untuk memahami Undang-Undang Dasar 45 sama Pancasila. Sehingganya mata kuliah itu tidak ikut lagi 100 jam. Sama ospek, jadi kalau yang di SMA berapa jam gitu kan, tapi kalau waktu itu kuliah 100 jam. Nah, setelah kita pahami apa ya dulu kok sampai 36 butir itu sampai hafal. Ketuhanan yang Maha Esa hafal atau apa semua hafal. Nah, akhirnya dengan perkembangan zaman bagaimana pembelajaran itu lebih bermakna sehingga kita itu tidak hanya mendapatkan pengetahuan. Setelah tahu kita paham, setelah itu penerapan. Tidak hanya sebatas itu, tapi bagaimana apa yang kita tahu itu kita bisa menganalisisnya. Ini tadi Pak Hadianto itu tingkat analisisnya sudah tinggi ya. Mensintesa sebuah keadaan dengan pemikirannya itu sedang mensintesa, menganalisis. Nah, seperti itu. Jadi kita itu memang dibutuhkan sekarang itu kalau dulu ya belajar PAI saja. Yang namanya sholat itu adalah suatu kegiatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jika ujian definisi itu tidak lengkap seperti itu, salah kata gurunya. Nah, tapi kalau sekarang yang nama definisi sholat itu banyak. Sebuah kegiatan, misalnya yang di setiap rakaatnya ada ruku, ada sujud, ada apa, bisa diterima. Nah, itu yang pemikiran mindsetnya yang semakin berkembang gitu ya. Udah itu sholat itu sesuatu kegiatan yang tidak yang harus dilakukan, wajib dilakukan sesudah berwudu misalnya. Jadi terserah kita itu diberi kesempatan. Apapun itu, ya itulah semuanya berdasarkan analisis kebutuhan. Dan apakah yang disampaikan Pak Dianto itu salah? Tidak. Nah, sekarang bagaimana kitanya berpikir? Sebenarnya apa sih yang akan kita lakukan? Nah, kata Pak Dianto tadi dia pinginnya bagaimana permainan tradisional atau budaya lokal itu dikembangkan kembali. Memang iya bagus ya, tapi kan kita harus butuh bukan hanya kita, tapi bagaimana kita bersinergitas dengan pemerintah, kemudian kita bisa berkolaborasi dengan siapa saja dan siapa yang harus dilibatkan, dan komunikasi kita harus interaktif pula untuk mencapai tujuan tersebut. Dan Pak Dianto juga berbicara itu berdasarkan analisis kebutuhannya karena melihat tantangan yang terjadi pada saat ini. Oke Bapak Ibu, senang sekali ya kita berbicara tentang kurikulum. Kalau kurikulum itu dikulum-kulum ya oleh seorang guru, memang harus dikulum menjadi sebuah permen yang memang harus ditelan, yang harus diberikan kepada siswanya. Dan kita hari ini sebagai para akademisi dan praktisi dari pendidikan, kita membicarakan kurikulum-kurikulum yang ada, kita analisis. Semoga dengan pembicaraan diskusi kita hari ini, kita akan mendapatkan satu pencerahan, kita akan jadi berpikir bagaimana lah ya supaya kurikulum kita ini optimal, bagaimana ya
masukan Pak Yanto tadi itu supaya yang kegiatan lama itu bisa timbul kembali. Nah, itulah sebuah inovasi yang nantinya yang bisa dilakukan oleh guru-guru yang tingkat kreativitas dan inovasinya tinggi. Yang saat ini kita sedang berpikir kritisnya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Alhamdulillah kita bisa bersama. Terima kasih atas waktunya. Kita akhiri pertemuan kita dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh iya, ada satu lagi. Ini ada minta tolong. Ini ada Pak Sugeng ya, Pak Imam di sini. Kita itu dalam bulan ini kalau bisa kita buat seminar nasional atau kuliah tamu, visiting lecture. Jadi Bunda ini tuh minta tolong bukan cari pematerinya ya. Pematerinya nanti gratis-gratis saja, tapi di Zoom. Sehingganya kita punya laporan, nanti pas asesor datang, kita itu tidak vakum. Jadi entah buat kayak workshop, kayak FGD. Nah, nanti Prof. Muhtar bisa jadi pemateri, tamu gitu kan. Visiting lecture. Nanti Bunda kasih contoh-contohnya. Jadi teman-teman bisa buat temanya gitu. Temanya apa? Jadi minta tolong, bener-bener minta tolong. Terserahlah nanti pesertanya itu dari S1 kayak gitu kan, dari luar, tapi memang minta tolongnya dari Paris. Nanti kan Pak Sugeng, Pak Imam buatlah playernya gitu, gratis saja, gratis, dan ininya narasumbernya juga tidak dibayar gitu dari teman-teman. Kita ambilnya nasional seperti itu. Oke ya Pak Ibu ya, nanti kita bicara lagi apa tema yang baik. Nanti misalnya dari kita Pak Rektornya yang jadi narasumber, nanti dari luarnya siapa gitu kan. Tapi kalau nasional antar provinsi gitu. Ganti-gantian saja memberdayakan dosen-dosen kita yang ada di sini sebagai nilai tambah dari kegiatan C3 ya, C3 mahasiswa, kegiatan kemahasiswaan. Itu saja, terima kasih. Dan akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah dipoto apa belum? Sudah dipoto apa belum? Sudah tuh yang dah hadir, tolong siapa saja ya? Yang tidak hadir siapa ya? Hairul Alim. Nur Hairul Asia, Alim. Bal. Ibu Rita Zahara. Rita Zahara. Tidak pernah masuk. Asia. Tidak siap. Asia, Nur Asia, Bun. Sudah. Ardaini ya. Ada ini Ada. masuk. Masuk ya. Tuh, Arawan dah. Pak Rawan. Rawan, Rita, Asia, Hairul Alim. Apa dah? Ya, 4. Oke. Sudah dipoto ya? Sudah tadi. Oke, terima kasih. Nah, Bu Nur ada lah, tadi tidak nampak. Ya, makasih ya, izin. Baik, terima kasih banyak Bunda. Ya, sama-sama. Terima kasih Bunda Yen. Bun. Terima kasih Terima teman-teman kasih. semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Nur menang nih tuh. Besok jam berapa, Riz? Pagi ya, Riz ya? Tetap ya. Mana Pak Riz? Mana Pak Riz Jam sudah berapa, keluar. Pak? Pagi Bu, pagi. Besok kelompok siapa? Kelompok siapa besok? Pagi ya. Kemarin Mam. terakhir kelompok siapa buatin? Mam, sudah dibagiin, Mam. Besok ada Tugas kita, Mam. Yang Bu sukatin Bu ya? Yo. Sudah Bu. Kemarin waktu di kampus saya bawain. Nanti saya saya printkan, insya Allah. Ya, kasih. Sama-sama. Bu. Contoh, Bang. Baik, Cak Sugeng sudah jadi ya. Sudah jadi jurnal ya. Baik, mantap. Izin ya. Assalamualaikum. Yo. Waalaikumsalam. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Wabarakatuh.